Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir final ataupun final project dari mata kuliah struktur data ya. Kelompok kami membuat sebuah program yang dinamakan SIMATIK. Arti kepanjangan dari SIMATIK tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen Apotik. Nah, pada SIMATIK ini terdapat dua user, yaitu admin dan karyawan. Nah, pada menu admin terdapat menambahkan karyawan, hapus data karyawan, tampil data karyawan dan lainnya ini. Nah, pada data karyawan ini digunakan untuk login karyawan. Nah, pada menu karyawan terdapat tambah antrian, cek ketersediaan obat, hapus obat, dan ini banyak ini. Nah, ini semua yang berkaitan saat di apotik ya, seperti antrian terus data obat gitu-gitu. Nah, semua menu tersebut akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami nantinya. Nah, simak terus ya. Di sini saya Hafid Khair Pradana akan menjelaskan tentang menu tambah karyawan dengan menggunakan metode linked list. Nah, di sini kita membuat struknya terlebih dahulu, struct node yang berisikan integer ID, string nama karyawan, string alamat karyawan, string username, string password, dan karakter jenis kelamin karyawan. Nah, karena kita menggunakan linked list, jadi kita menambahkan not pointer next dan not pointer ref. Ya, di sini kita menggunakan double linked list ya. Nah, nantinya username karyawan dan password karyawan ini nanti digunakan untuk login pada menu selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke fungsi buat baru. Nah, fungsi buat baru ini nanti digunakan untuk membuat node baru ya. Di sini ada baru new node. Nah, ini nanti merupakan sebuah node baru, new node. Nah, di sini kita akan inputkan ID karyawan yang akan diinputkan ke baru ID karyawan. Nama karyawan akan diinputkan ke baru nama karyawan dan seterusnya hingga ke password akan diinput ke baru password karyawan. Nah, setelah itu kita akan ada sintak baru min lebih dari pref sama dengan 0. Itu berarti artinya adalah karena ini pertama kali dimasukkan, jadi data baru ini merupakan sebuah head dari linked list. Terus kita lanjutkan ke fungsi tambah data. Nah, pada fungsi tambah data ini kita akan memanggil fungsi buat baru terlebih dahulu. Nah, fungsi buat baru itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengisikan node dengan data-data yang telah kita isikan tadi ya, inputkan tadi. Kemudian akan ada kondisi if head sama dengan 0. Jadi apabila head itu masih 0 berarti head sama dengan baru, tail sama dengan baru. Jadi apabila kepala itu belum ada, maka data yang baru kita buat tadi itu akan menjadi kepalanya dan sekaligus ekornya. Tapi apabila head itu sudah ada atau data kepalanya itu sudah ada, maka data yang telah kita inputkan itu akan menjadi data selanjutnya atau data ekor. Ini kan ada next tail, next baru pref tail. Karena kita menggunakan double linked list akan ada next dan pref ya. Kemudian ada tail sama dengan baru. Ya, di sini saya akan
mendemokan fungsi pada tambah karyawan. Oke, pertama-tama kita login terlebih dahulu, tambah data karyawan. Di sini kita ID-nya kita tuliskan dan kita tekan enter lagi. Nah, untuk membuktikan username dan passwordnya digunakan untuk login pada menu selanjutnya, bisa kita pilih menu logout, kemudian kita masukkan username yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada tulisan login karyawan telah berhasil, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di sini akan muncul tampilan menu untuk karyawan. Ya, kembali lagi bersama saya Fit Bayu Pradana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hapus pada menu hapus karyawan. Nah, di sini pada menu karyawan, hapus karyawan, tambah karyawan, kemudian cari karyawan itu menggunakan metode linguist ya. Jadi seperti ini ya caranya. Jadi pertama kita membuat variabel jumlah data, jumdat, kemudian adalah variabel delete posisi, kemudian ada posisi hapus. Ini dengan tipe datanya integer. Kemudian ada kita membuat pointer not hapus dan temporary atau temp. Kemudian kita di sini ada kondisi if apabila head tidak sama dengan 0, itu berarti kita akan konsol akan mengeluarkan output akan dihapus pada data ke. Nah, saat kita memasukkan pilihan data itu akan masuk ke variabel delpos atau delposisi. Kemudian pada variabel jumdat itu memiliki value atau nilai 1. Kemudian di sini ada temporary atau tadi ya temp sama dengan head atau kepala. Kemudian ada sintaks perulangan while, di mana ini akan mengulang semua data temp hingga ke belakangnya ya, hingga data itu selesai atau habis. Nah, setiap perulangan itu akan menambah jumlah jumdat sebanyak 1. Jadi jika ada 2 kali perulangan, berarti jumdatnya akan bertambah 1 ya, hingga selesai data itu diulang. Kemudian ada kondisi if lagi. Jika delete posisi itu kurang dari 1 atau delete posisi lebih dari jumdat, maka konsol akan mengeluarkan output belum ada data yang masuk. Jadi di sini apabila delete posisinya misal dimasukkan 0, maka 0 itu kan kurang dari 1, jadi belum ada data yang masuk. Atau delete posisinya diisi dengan 5, padahal datanya itu hanya ada 2, maka belum ada data yang masuk. Kemudian di sini ada else-nya itu berarti jika kondisinya tidak seperti di atas ini ya, tidak seperti if di sini, maka di sini ada temp sama dengan head. Posisi hapus itu akan memiliki nilai 1 dan akan ada perulangan posisi hapus kurang dari sama dengan delete posisi min 1. Nah, di sini nanti ada temp sama dengan temp next, dan posisi hapus akan bertambah 1 setiap terjadi perulangan. Kemudian di sini ada hapus sama dengan temp next, kemudian temp next sama dengan hapus next, kemudian ada fungsi delete hapus tadi ya. Jadi posisi yang sudah didapatkan tadi masuk ke temporary sini, kemudian akan masuk lagi ke dipindah ke hapus, dan nanti hapus nanti akan di delete. Kemudian kita tambah lagi data untuk memperbanyak ya, hapus data karyawan ya. Nah, di sini akan tampil daftar data karyawannya. Kemudian kita akan dihapus pada data kemudian kita coba data kedua ya. Nah,
Ini adalah untuk mencari data karyawannya. Di sini untuk menyimpan data karyawan kita menggunakan linked list ya. Nah, untuk pertama kali ini user diminta untuk memasukkan ID yang dicari. Di sini cout ID yang dicari. Ini untuk menampilkan ini. Dimasukkan user akan ditampung pada variabel cari ID yang bertipe data integer. Lalu di sini kita mendefinisikan variabel find, value-nya false. Di sini kita mendefinisikan kondisi apabila head tidak sama dengan 0, maka program akan mengeksekusi ini. Temp tidak sama dengan 0, maka program akan mengeksekusi program ini. Di sini program akan mencocokkan data ya pada ini. Cari ID sama dengan ID karyawan. Jika cari ID yang value yang dimasukkan user tadi sama dengan value yang ada pada linked list, maka program akan menampilkan ini. Data ditemukan lalu menampilkan data-data karyawan yang ditemukan tadi dan mengubah value variable find tadi menjadi true. Lalu jika ID karyawannya tidak ditemukan, maka find ini akan bervalue false, lalu program akan menampilkan data tidak ditemukan. Jika head ini sama dengan 0, maka akan menampilkan ini, data masih kosong. Untuk metode pencarian data ini, kita menggunakan konsep sequential search. Sequential search ini merupakan metode pencarian yang paling mudah ya. Prosesnya ini membandingkan data atau elemen satu per satu, setiap elemen array satu per satu secara beruntun, dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau elemen terakhir dari array-nya. Pencarian beruntun ini dapat dilakukan terhadap elemen array yang belum terurut maupun yang sudah terurut. Dengan kata lain, sequential search ini akan mencari data dengan cara membandingkan satu per satu dengan data yang sudah ada. Prosesnya ini singkat bila data yang diolah ini sedikit, begitupun sebaliknya. Lalu kita coba kalau mencari ID yang tidak kita tambahkan atau tidak disimpan di dalam programnya. Kita coba masukkan 2, maka data tidak ditemukan. Saya Sebastian Nur Yahya dengan tim 19 11 26 19 ingin menjelaskan tentang program sistematik sistem informasi apotek. Jadi dalam bagian ini saya menaungi fungsi hapus data, hapus antrian. Dalam hapus antrian bagian ini hapus antrian memakai struct dan queue. Yang pertama terdapat if yang berfungsi untuk mengecek apakah data ada atau masih kosong. Jika tail kosong, maka masih kosong akan tampil seperti ini. Antrian masih kosong, silakan tambahkan antrian terlebih dahulu, akan muncul seperti itu. Data akan diambil dari head atau yang pertama yang terdapat di berulang dimulai dari antrian it sampai antrian tail head, antrian head sampai antrian tail, antrian data ditambah menjadi 1. Kita sebelum menghapus antrian tentunya tambahkan antrian terlebih dahulu. Ambil antrian, tentunya kita pilih masukkan angka 2. Data diambil Prisma, oke, keluar. Data kita ambil angka 2, tampilan kosong karena sudah kita hapus semua. Nama saya Satria, NIM 19112614. Kali ini saya mengerjakan menu tambah obat ya. Tetapi pada menu tambah obat ini dikerjakan 2 orang, saya dengan Mas Sulis. Saya sendiri akan menjelaskan yang bagian atas. Ini yang bagian ini. Pertama, terdapat cout, mau inputin berapa obat. Nah, cout ini ditampung
di ini di izin jumlah obat. Nah, berikutnya terdapat if. Jika jumlah obat lebih besar dari maks obat ini yang dimaksud adalah ini 50.000 ini. Jika kita menginputkan lebih dari 50.000 akan tampil ini else. Terdapat juga if. Jika data obat akhir sama dengan maks obat, jadi tandanya ini penuh ya. Ini nanti akan muncul penyimpanan data penuh. Nah, ini untuk for ini akan dijelaskan oleh Mas Sulis. Oke ya, kita langsung buka programnya saja ya. Kita coba langsung tambah data obat menu nomor 5. Oke, coba kita input 60.000. Pastinya akan muncul error ya. Nah, ini maaf, jumlah yang ingin Anda inputkan melewati batas maksimal. Oke, kita coba lagi. Data obat berhasil ditambahkan. Coba kita tampilkan. Oke, ini muncul kan. Saya kali ini akan menjelaskan tentang tambah data obat dari else dan for. Jika else akan terjadi perulangan i sampai jumlah obat yang diinputkan. Misalnya kita minta inputkan 3 obat, maka kita akan memasukkan jumlah 3 obat juga. Jika sudah data ID atau data obat titik akhir diisi dengan yang sudah kita input tadi, data obat, nama dalam kurung obat, data obat titik akhir diisi dengan yang sudah kita input tadi, data obat, nama atau data obat akhir diakhiri kita isi dengan yang sudah kita inputkan. Untuk else dan for nya seperti ini. Selanjutnya kita akan running program 5. Input berapa? 3. Oke, selanjutnya kita akan cek apakah sudah yang kita inputkan tadi sudah berhasil atau belum. Kita akan cek dengan masukkan angka 4, masukkan data obat yang ingin dicari. Obat tidak tersedia, obat tidak tersedia. Mungkin saya salah menuliskan obat yang dicari. Kita cek obat lagi. Paracetamol. Obat tidak tersedia, obat tidak tersedia. Nama saya Satria Wahyu Raharjo, NIM 1911 2614. Bagian saya ini bagian menu hapus obat. Hapus obat ini menggunakan struct Q struct. Ini Q struct yang bernama data obat ini. Nah, yang pertama terdapat if. If ini tuh digunakan untuk mengecek ya apakah data masih kosong atau udah berisi ini. Oke, selanjutnya else. Nah, ini masukkan kode obat ini ditampung dalam variabel user hapus. Selanjutnya terdapat for. For ini untuk perulangan data obat awal sampai data obat akhir. Ini digunakan untuk pencarian data yang kita inputkan tadi. If jika data obat ID sama dengan user hapus, jika salah satu ID yang berada di data obat sama yang kita input, nanti akan tampil data obat berhasil ditemukan. Ini detailnya ya, ini detailnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada seperti validasi, apakah yakin. Nah, jika yakin, nanti terdapat perulangan yang dimulai dari indeks yang ditemukan tadi sampai data obat yang terakhir atau akhir ini. Data obat titik ID ini sama dengan data obat ID plus 1 ini artinya menggeser data obat ID yang ditemukan ditambah dengan 1 sampai ke akhir ini. Nah, ini sama, data obat nama ini juga sama, menggeser sampai ke terakhir. Dan yang ini sama semua ini. Oke, jika sudah sampai yang terakhir, data obat akhir sama dengan data obat akhir dikurangi 1. Nah, ini untuk menghapus ya, dikurangi 1 nanti yang terakhir. Dan muncul pesan berhasil menghapus data. Akan muncul gagal menghapus jika kita menginputkan
N. Dan yang terakhir, jika kode obatnya yang kita inputkan tidak ditemukan, nanti akan muncul ini. Mari langsung kita run saja. Coba kita hapus data obat terlebih dahulu ya. Hapus data obat. Nah, muncul data obat kosong karena kita belum menambahkan obatnya tadi ya. Mari coba kita tambahkan obat terlebih dahulu. Data obat 2. Nah, ini data obat berhasil diinputkan. Coba kita tampilkan terlebih dahulu ya. Bahkan oke, tampil 2. Kita coba hapus. Nah, kita coba inputkan data kode obat yang tidak ada untuk mengecek aja. Oke, maaf, kode obat yang Anda masukkan tidak ditemukan. Kita coba lagi. Kita coba dengan kode obat yang benar. Para 2. Nah, ini jika yang diinputkan benar akan muncul detailnya ya. Ini. Nah, jika kita pilih N, maka gagal menghapus. Kita cek apakah terhapus. Oke, masih utuh ya datanya. Oke, kita coba hapus yang benar-benar menghapus. Oke, kita Y. Nah, akan muncul berhasil menghapus data. Oke, kita cek ke tampil data. Nah, data terhapus. Oke, maka program hapus. Mutia Jasa, NIM saya 19112625. Di sini saya menjelaskan tentang tampil obat. Nah, yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang source kodenya. Source kodenya seperti ini. Nah, ini if data obat akhir ini, jika data obat akhir sama dengan 0, maka mengeluarkan output tidak ada obat. Terus yang for, jika obat tidak sama dengan 0, maka akan terjadi proses perulangan dari data obat awal sampai data obat akhir dan akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, ini contoh obat ke berapa ini tidak akan keluar. Nah, seperti itu. Nah, kita akan melihat contoh programnya seperti apa. Nah, kita coba run. Saya akan bagian untuk tampilkan data obat. Nah, sebelum menampilkan kan kita harus membuat dulu data obatnya, baru kita bisa menampilkan. Ya, kita nomor 5. Input berapa obat? 1. Nah, itu. Kemudian saya akan bagian tampilkan data obat. Nah, kita pilih nomor 7 untuk tampil data obat. 7. Nah, ini berhasil kan? Risma Aditya Prastia akan mempresentasikan bagian saya dalam final project yang saya kerjakan. Di sini saya mengerjakan pada bagian tambah antrian. Dan ini adalah codingannya untuk tambah antrian. Nah, yang ini. Karyawan sekarang kita pilih nomor 1 untuk menambahkan antrian. Masukkan data, kita isi nama. Nah, data sudah berhasil dimasukkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hafiz dengan NIM 19112643 yang akan menjelaskan cek ketersediaan obatnya. Di sini si out masukkan obat yang ingin dicari adalah fungsinya untuk menampilkan ini teks ini. Lalu user akan memasukkan value yang akan ditampung pada variabel nama obat. Nah, di sini ada kondisi if data obat akhir sama dengan 0, maka data ini kosong akan menampilkan ini. Jika tidak, maka akan mengeksekusi program ini. Di sini saya mendefinisikan I sebagai data obat awal. Lalu ada mendefinisikan variabel ketemu, tipenya boolean, value-nya false. Nah, di sini adalah penerapan sequential search atau mencari data satu persatu ya, secara beruntun. For I sama dengan data obat awal ini, I kurang dari
data obat akhir. Ini akan terus mencari sampai data terakhir. If data obat nama, ini data obat dari struknya ya, sama dengan nama obatnya yang diinputkan oleh user tadi. Jika sama, maka value ketemu ini akan menjadi true. Nah, terus jika ketemu ini true, maka akan menjalankan ini, menampilkan obat tersedia. Jika tidak atau false, maka akan menampilkan ini, obat tidak tersedia. Kita coba inputkan 3 obat. Ditambahkan, lalu kita coba langsung cek obatnya ada atau tidak. Masukkan obat yang dicari, bootstrap obat tersedia. Kita coba mencari data yang enggak ada di struknya, misalnya B gitu ya, maka obat tidak tersedia. Saya akan menjelaskan tentang menu rekap obat harian dengan menggunakan metode sorting. Pertama-tama kita lihat dulu di sini bagian untuk struknya, struk obat terjual. Di sini kita buat struk obat. Di sini rekap, kita fungsi void rekap harian. Kita definisikan array S sebagai sebuah struk obat terjual tadi yang sudah kita buat. Kemudian kita buat lagi variabel n dengan tipe data integer. Nah, nanti n nanti ini berfungsi untuk menginputkan banyaknya data obat yang akan diinputkan. Kemudian di sini ada perulangan for, seperti yang saya bilang tadi, for juga untuk melakukan perulangan sesuai dengan banyaknya obat yang ingin diinputkan. Nah, kemudian di sini ada fungsi sort terjual dengan parameter S sebagai array dan n sebagai banyaknya obat yang diinputkan. Kita langsung saja menuju sort terjual ya, fungsi sort terjual. Ya, di sini fungsi sort terjual. Di sini memiliki parameter x, array x sebagai struk obat terjual dan integer n. Nah, pada for yang pertama di sini merupakan perulangan untuk semua data ya, dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Kemudian untuk for yang kedua ini juga perulangan, tetapi ini dimulai dari indeks kedua hingga indeks terakhir. Kemudian ada kondisi if apabila xi dot terjual itu lebih kecil dari xj dot terjual, maka berlaku fungsi dibalik. Fungsi dibalik, kita lihat fungsi dibalik. Nah, di sini fungsi dibalik memiliki parameter %x dan %y. Kemudian kita definisikan temp sebagai struk obat terjual. Nah, kemudian kita beri nilai temp sesuai dengan atau sama dengan x. Kemudian x kita ganti nilainya menjadi y, dan y kita ganti nilainya menjadi temp. Ini sebenarnya prinsipnya seperti dibolak-balik ya. Jadi nilai x itu dibalik dengan nilai y, itu simpelnya prinsipnya seperti itu. Kemudian di sini setelah itu ada ada kondisi else if xi dot terjual sama dengan xj dot terjual dan xi dot harga itu lebih kecil dari xj dot harga. Jadi di sini apabila banyaknya jumlah obat yang terjual itu sama dengan indeks yang kedua, jadi sama-sama banyaknya itu sama yang terjual, maka yang berlaku yang kedua, kondisi yang kedua adalah mereka harus yang diurutkan adalah
yang paling mahal dulu obatnya. Jadi obat yang paling mahal itu akan berada di urutan yang paling atas. Dan nanti akan berlaku juga kondisi fungsi di balik ini juga sama seperti yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Konsepnya hanya dibalik-balik saja. Ya mungkin untuk sorting sesuai harga dan juga banyaknya obat yang dijual. Di sini saya Noval akan menjelaskan si void short nama yang berparameter X, array X sebagai strak obat terjual dan integer n sebagai jumlah data. Nah, di sini ada dua perulangan. Yang pertama yaitu integer i ini ya. Ini digunakan sebagai indeks pertamanya atau indeks awalnya. Yang kedua yaitu integer j sebagai indeks berikutnya, sama dengan i plus 1. Nah, di sini juga ada sebuah kondisi strcmp ini untuk membandingkan dua buah string x indeks ke i dan string kedua yaitu x indeks ke j. Buah string ini akan dibandingkan, lalu jika value dari x indeks ke i ini lebih kecil dari x indeks ke j, maka value yang akan dikembalikan yaitu negatif. Jika value dari x indeks ke i lebih besar dari x indeks ke j, maka akan dihasilkan value positif. Nah, hasil dari value tersebut akan dibandingkan dengan nilai 0. Jika value ini lebih besar dari 0, maka akan dijalankan fungsi dibalik ini, yang dimana indeks ke i akan dibalik atau ditukar value-nya dengan x indeks ke j atau indeks berikutnya. Indeks ke pertama akan ditukar dengan indeks kedua. Lalu di sini juga ada fungsi void display yang berparameter array x sebagai terjual dan integer n sebagai jumlah data. Nah, di sini ada perulangan. Perulangan ini akan mengulang untuk menampilkan semua data yang ada pada array x ini ya. Menampilkan dari indeks ke 0 sampai indeks terakhirnya. Ini ya untuk pendemoan aplikasinya. Di sini ada 3 buah obat. Di sini sudah tersorting ya. Pertama amoxicillin, data kedua para, data ketiga paracetamol. Di sini telah terbukti bahwa telah tersorting sesuai abjad dan sesuai jumlah hurufnya. Sekian, terima kasih. Begitu tadi program simatik yang dibuat kelompok kami. Jika ada salah penyampaian materi, penyampaian kata, mohon untuk dimaafkan karena kami juga sedang proses belajar. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.